Halo sobat, gimana kabarnya hari ini? Seperti biasa bareng sama saya Ihau di channel J2, siap nemenin kalian menikmati cerita film yang penuh aksi dan menegangkan. Biar nggak kelamaan muter di permukaan, kita langsung tancap gas ke alur cerita film Skyfall tahun 2012. Jangan lupa sekali-kali kirim Al-Fatihah buat nenek. Berlatar di Istanbul, Turki, saat agen MI6 James Bond dan Moneypenny menjalankan misi penting di sebuah rumah yang aman. Mereka menemukan agen Ronson dalam kondisi kritis. Sementara data rahasia berisi identitas NATO telah dicuri. Informasi ini tentu sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. We don't have the time. I have to stop the bleeding. Leave him. Setelah memberi pertolongan darurat, Bond dan Moneypenny segera mengejar pelaku yang bernama Patrice, seorang tentara bayaran asal Perancis yang melarikan diri menggunakan mobil hitam. Pengejaran berlangsung menegangkan dengan arahan langsung dari markas MI6, hingga James Bond mengambil alih kendali dan berusaha menghentikan kendaraan Patrice secara paksa, sehingga dan ya, mobil musuh pun terguling dan membuat jalanan Istanbul, Turki menjadi kacau. Patrice berhasil lolos dari insiden tersebut. Lalu Patrice melepaskan tembakan ke arah petugas sebelum melarikan diri dengan kendaraan dinas. Di saat yang bersamaan, atasan mereka yang bernama M atau Mumuh memantau operasi langsung dari markas dan menegaskan bahwa data identitas agen tak boleh jatuh ke tangan lawan karena menyangkut banyak nyawa. She's going out of range. We've lost tracking. We're here. What's going on? Sementara itu, Moneypenny terus mengikuti situasi dari dalam mobil. Patrice pun terdesak hingga nekat melompat ke kereta yang sedang melaju. Dan tanpa ragu, Bond ikut lompat untuk mengejarnya. Bond menghindari serangan dari Patrice dengan masuk ke dalam sebuah ekskavator dan memanfaatkannya untuk melawan karena amunisinya yang telah habis saat mencoba mengendalikan alat berat itu, sehingga meskipun begitu, ia tetap menjalankan ekskavator dan berhasil menahan tekanan lawan. Dari dalam mobil, Moneypenny melihat Bond menancapkan buket ekskavator ke atap gerbong depan karena sambungan antar kereta sebelumnya telah dirusak oleh Patrice. Pertarungan di atas kereta yang melaju kencang pun terus berlanjut. Dari kejauhan, Moneypenny menyadari ia tidak bisa lagi mengejar kereta dan berusaha mencari sudut bidik terbaik. Namun resikonya sangat besar, yaitu kesalahan dan bisa mengenai Bond. Kereta semakin mendekati terowongan dan waktu semakin menipis. Dalam situasi genting itu, Mumun akhirnya memberi perintah tegas. Moneypenny harus menghentikan Patrice saat itu juga. Tetapi dan ya, dengan suara bergetar, Moneypenny melaporkan bahwa Bond terkena tembakan. Markas MI6 pun mendadak sunyi mendengar kabar tersebut. Dan di saat yang sama, Patrice berhasil lolos membawa semua data rahasia yang berisi daftar agen. Dan kemudian James Bond dinyatakan hilang dan dianggap gugur dalam misi. 3 bulan berlalu setelah insiden di Turki, Mumun dan Tanner dipanggil menghadap Mallory yang merupakan ketua komite intelijen dan keamanan parlemen sekaligus mantan perwira SAS. Dalam rapat itu, Mallory menyoroti hilangnya data berisi identitas agen NATO yang menyusup ke berbagai jaringan ekstrim dan menyebutnya sebagai kegagalan besar dari MI6. Ia mempertanyakan apakah Mumun sudah mempertimbangkan penarikan seluruh agen di lapangan. Namun Mumun menegaskan semua opsi telah dikaji. Mallory menilai sikap itu sebagai bentuk penyangkalan, lalu menyampaikan usulan perintah agar Mumun memasuki masa pensiun dalam 2 bulan. Bukannya pemecatan, melainkan masa transisi yang diakhiri dengan penghargaan atas jasanya. Namun Mumun menolaknya. Ia menegaskan tak akan meninggalkan MI6 saat agensinya berada dalam ancaman. You should leave with dignity.
I'll leave when the job's done. Di dalam perjalanan pulang, Tanner menerima telepon bahwa data curian sedang berusaha dibuka. Setelah ditelusuri, Mumun terkejut karena jejak akses justru berasal dari komputernya sendiri. Ia langsung memerintahkan seluruh agen untuk memutus jaringan dan segera kembali ke markas MI6. Face as soon as possible. Namun saat hampir tiba, mobil Mumun dihentikan oleh aparat, memaksanya untuk turun dan menanyakan alasan penahanan tersebut. Belum selesai bicara, tiba-tiba dan ya, sebuah ledakan besar mengguncang markas MI6 dan mengejutkan Mumun. Dan di tempat lain, Bond ternyata masih hidup dan memilih menjauh dari London, menjalani hidup tenang bersama seorang wanita muda, bahkan sempat menyaksikan pemberitaan tentang kematiannya sendiri. Suatu hari, Bond melihat laporan ledakan di markas MI6 yang diduga terkait dengan serangan digital. Mendengar kabar itu, ia pun memutuskan untuk kembali ke London. Malam harinya, sepulang dari bekerja, Mumun menyibukkan diri merapikan rumah lama milik James Bond. Tanpa diduga, Bond tiba-tiba muncul dan ternyata sudah menunggunya di sana. Setelah ketegangan akibat masalah lama, Mumun akhirnya meminta Bond kembali bertugas dengan syarat menjalani pelatihan intensif. You can only return to duty when you've passed the test. So take them seriously. Bond pun diuji fisik, ketangkasan ingatan hingga kode-kode MI6 selama berjam-jam. Di tengah latihan, Tanner melaporkan bahwa jejak musuh sulit dilacak karena menggunakan ribuan server di berbagai negara. Mereka juga diketahui telah mengantongi kode akses Mumun, sehingga hanya soal waktu sebelum data agent terbuka. Tanner menduga ancaman ini berkaitan dengan masa lalu Mumun saat bertugas di Hong Kong, meski belum ada bukti yang kuat. Dari hasil tes psikologis yang dijalani oleh Bond, jawabannya mengungkapkan trauma dan emosi yang masih ia simpan. Dan saat kata Skyfall disebut, Bond terdiam lama, lalu mengakhiri sesi dengan satu kata, selesai. This is going well. Usai latihan, Bond masuk ke kamar mandi untuk mengeluarkan sisa serpihan dari tubuhnya dan menyerahkannya untuk dianalisis, sambil berpesan agar hasilnya hanya diperlihatkan kepada Mumun. For her eyes only. Saat bertemu dengan Mumun, Bond berterima kasih karena meski hasil tesnya kurang memuaskan, Mumun tetap menyatakan ia lulus. Tak lama kemudian, divisi analisis senjata menyerahkan laporan. Peluru yang pernah bersarang di tubuh Bond hanya digunakan oleh kalangan tertentu. Dari identifikasi itulah muncul nama dan foto penyerang yang dulu ia kejar, yakni Patrice, seorang tentara bayaran profesional. Penelusurannya mengungkap bahwa Patrice berada di Shanghai dan sedang diburu oleh intel lain. Mengetahui hal itu, Mumun memerintahkan Bond untuk menangkap Patrice dan mencari tahu siapa yang menyewanya. Sebelum berangkat, Bond bertemu dengan Q, ahli teknologi dan penyedia perlengkapan, yang memberinya pistol Walter dengan sensor identitas serta perangkat pemancar kecil untuk melacak posisinya saat diaktifkan. Documentation and passport. Author PPK 9mm short. Activated. Broadcast jewel. Setibanya di Shanghai, Bond diam-diam membuntuti Patrice dari bandara hingga sebuah gedung pencakar langit. Ia menyaksikan Patrice menembak seseorang sebelum masuk ke gedung. Bond yang tak ingin kehilangan targetnya, ia pun segera mengejarnya. Sepanjang pengejaran, Bond tetap waspada agar Patrice tidak menyadari kehadirannya saat menembak target di seberang gedung. Tidak lama kemudian, Patrice melihat bayangan Bond di pantulan kaca dan menembaknya. Namun tembakannya meleset, pertarungan sengit pun terjadi di ruangan gelap dengan cahaya ilusi. Dan saat Patrice hampir terjatuh dari lantai atas, Bond sempat menahannya dan menanyakan siapa dalang dibalik pencurian daftar agen MI6. Tetapi
Dari kejauhan, Bond melihat seorang wanita misterius yang menyaksikan pertarungan tadi dari balik jendela gedung seberang. Diketahui wanita tersebut bernama Severin, tapi siapa dia sebenarnya dan apakah akan menjadi sosok penting dalam misi Bond selanjutnya? Dari hasil pemeriksaan tas Patrice, Bond menemukan chip kasino yang mengarah ke Makau. Sementara itu, Mumun menerima pesan dari peretas yang mengungkap daftar agen MI6 yang sedang dibocorkan. 5 nama pertama sudah tersebar dan 5 nama baru akan dirilis setiap minggu, lengkap dengan ancaman pribadi kepada Mumun. Segera Mumun menginstruksikan Tanner untuk menarik semua agen yang identitasnya telah terbongkar demi keselamatan mereka. Bond pun tiba di Makau dengan ditemani oleh Manny Penny dan menuju kasino sesuai petunjuk chip milik Patrice. Di dalam, Bond menukar chip itu dan menerima 4 juta euro. Saat berbincang dengan Manny Penny, perhatiannya tertuju pada wanita elegan yang pernah ia lihat di Shanghai. Inilah Severin. Bond lalu mendekatinya dan Severin mengaku memang menunggu siapapun yang menukar chip itu. Keduanya saling memperkenalkan diri lalu mulai mengobrol lebih dekat. Sambil menikmati minuman, Severin menanyakan alasan Bond membunuh Patrice. I am correct in assuming you killed Patrice. I want to meet your employer. Setelah mendengar jawabannya, ia terlihat ketakutan dan buru-buru memperingatkan Bond sebelum beranjak pergi. Bond yang menyadari ketakutannya, ia lantas menahannya. Bond menyadari Severin berada di bawah ancaman melalui 3 bodyguard yang terus membuntutinya. Ia pun meminta membawanya ke majikannya. Severin pun setuju sambil memperingatkan bahwa para bodyguard itu akan segera mencoba menyerang Bond. Dan ya, ucapannya pun terbukti benar. 3 bodyguard itu muncul dan langsung mengepung Bond tepat saat ia hendak meninggalkan tempat. Akan tetapi, dalam serangan itu, Bond terjatuh ke lantai bawah, sebuah arena pertunjukan eksotis yang dipenuhi komodo raksasa bersama salah satu bodyguard. Pengawal itu sempat membidik Bond, namun seekor komodo tiba-tiba menyerangnya dari belakang, sehingga Bond memanfaatkan kekacauan itu untuk naik ke atas, sementara Manny Penny muncul untuk membantunya. Sebelum berpisah, Bond menyerahkan koper berisi 4 juta euro kepadanya. Bersamaan dengan itu, Mumun, Mallory, dan Tanner menyaksikan berita tentang video eksekusi Kapten Hussein, salah satu dari 5 agen MI6 yang tewas akibat kebocoran data terbesar dalam sejarah Inggris. Possibly win. Sementara di tempat lain, Bond dan Severin menuju ke sebuah pulau. Sebelum ditawan, Bond sempat mengaktifkan alat pelacaknya dan sesampainya di pulau, mereka ditangkap dengan tangan terikat. I'm sorry. Bond dibawa ke sebuah ruangan lain. Dari sanalah muncul dalang di balik semua ini, yakni Raul Silva. Ia adalah mantan agen MI6. Ini bebenguknya. Silva, otak di balik pencurian harddisk milik MI6, meluapkan kemarahannya kepada Mumun sambil menyindir bahwa Bond mungkin akan mengalami hal yang sama seperti dirinya dulu saat masih menjadi agen MI6. So dull. Let me show you something. Saat Silva membawanya menemui Severin, Bond hanya bisa terdiam melihat wanita itu dengan wajah penuh luka. Bond yang menyadari Silva mengetahui hasil tesnya yang buruk, Bond pun terpaksa mengikuti permainannya. So, what's the toast? Dengan menyerahkan sebuah pistol dan menantang untuk menunjukkan skillnya, yang dimana gelas itu diletakkan di atas kepala Severin sebagai sasaran. Namun akibat cedera lama, tangan Bond tak mampu stabil dan tembakannya meleset. Sementara kini giliran Silva. Alih-alih mengincar gelas, ia justru melepaskan tembakan langsung hingga mengakhiri hidup Severin di tempat. Tetapi I win. tanpa menyadari bahwa Bond telah lebih dulu mengirimkan lokasi mereka untuk meminta bantuan. Karena tak lama kemudian, sebuah helikopter datang menjemput dan mengakhiri situasi tersebut.
Singkat cerita, Silva akhirnya dipertemukan dengan Mumun dan di sana ia meluapkan kekecewaannya karena merasa pernah setia menjaga rahasia Mumun, namun justru ditinggalkan hingga menderita. But I didn't die. Life clung to me like a disease. Mumun menanggapi dingin dan hanya menyampaikan bahwa Silva akan segera dipindahkan ke penjara Belmarsh untuk diadili. Tapi sebelum Mumun pergi, Silva memperlihatkan kerusakan pada mulutnya akibat racun yang dulu ia gigit sebagai bukti pengorbanan masa lalunya. Menyadari Bond pasti ingin tahu alasan di balik Silva dihukum, ia akhirnya menjelaskan bahwa nama asli Silva adalah Tiago Rodriguez. Dijelaskannya dulu, Silva merupakan agen berbakat yang bertugas di Hong Kong, namun ia melakukan peretasan ilegal ke jaringan Tiongkok. Demi menyelamatkan 6 agen yang lain, Mumun terpaksa menyerahkan Silva kepada pihak berwenang setempat. Dan keputusan itu memang menyelamatkan banyak nyawa, tetapi juga menanamkan dendam yang mendalam kepada Silva. Beres dengan itu, Mumun memerintahkan Bond untuk menemui Q untuk memeriksa ulang komputer milik Silva, memastikan apakah data identitas agen sudah tersebar. Atas arahan Mumun, Bond meminta Q untuk membongkar sistem keamanannya. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, hasilnya justru berbalik. Bukan MI6 yang menguasai akses, melainkan sistem Silva yang mengambil alih jaringan mereka. Saat panik, Q menyadari bahwa mereka telah terjebak karena Silva ternyata sudah menanam celah dan meretas MI6 dari dalam. Situasi pun makin berbahaya. Bond segera menuju ke ruangan tahanan, namun mendapati Silva sudah lenyap. Bond langsung melapor ke Q dan bergegas turun ke jalur kereta bawah tanah untuk mengejarnya. Dengan bantuan pelacakan dari Q, Bond menyusuri lorong bawah tanah melewati jalur servis yang sepi. Q menjelaskan bahwa ini bukan pelarian spontan. Semuanya telah dirancang Silva sejak dari awal. Ia memang menunggu MI6 membuka komputernya dan seluruh kekacauan termasuk ledakan markas hanyalah bagian dari rencana besar yang telah ia susun. Bond yang kini berada di jalur kereta terhambat pintu servis yang macet, sementara suara kereta semakin dekat dari belakang. Dalam situasi genting, ia berhasil menerobos tepat waktu dan melakukan pengejaran melalui lorong bawah tanah. Ia akhirnya tiba di stasiun saat jam sibuk. Q sempat kesulitan melacak target hingga akhirnya mendeteksi bahwa Silva menyamar sebagai petugas. Tanpa menunda waktu, Q menginstruksikan Bond untuk segera naik ke kereta yang mulai bergerak dan dalam perjalanan, ia menyadari rute kereta mengarah langsung ke gedung parlemen. Tanpa menunda, Bond meminta Q menghubungi Tanner untuk memastikan Mumun diamankan sebelum Silva tiba. Tetapi keduanya akhirnya berhadapan di lorong bawah tanah. Namun alih-alih melawan, Silva justru mengejeknya. Ia mengeluarkan sebuah alat kecil dari sakunya, sebuah pemicu yang disebut sebagai radio, sehingga dan ya, Silva kembali lolos dan segera dijemput kendaraan dinas untuk melanjutkan misinya menuju ke gedung parlemen. Sementara di ruang sidang penyelidikan, Mumun tengah menjelaskan pentingnya MI6 terhadap menjalankan operasi dan lapangan. Belum selesai menjelaskan pernyataannya, tiba-tiba Mumun hampir saja menjadi korban, namun Mallory berhasil menariknya ke tempat yang aman, meski dirinya juga ikut terluka. Melihat situasi semakin tidak terkendali, Bond memicu tabung pemadam hingga asap tebal memenuhi ruangan. Tetapi Mumun yang siap dievakuasi, tetapi Bond berhasil mengambil alih kemudi dan menjalankan rencana lain. Mumun yang semula ingin berlindung, akhirnya mengikuti strategi Bond, menjadikan dirinya umpan agar Silva terpancing. Us, no one else. And I'm to be the bait?
Dengan bantuan Q, Bond meminta dibuatkan jejak digital khusus yang hanya bisa diikuti oleh Silva sambil menghapus jejak lain agar MI6 tak dapat melacak mereka. Tapi karena kendaraan resmi Mumun dilengkapi dengan pelacak, Bond menukarnya dengan mobil biasa dan membawa Mumun menuju lokasi tak terduga, yakni rumah masa kecil Bond yang terpencil di dataran Skotlandia yang bernama Skyfall. Di tempat lain, Q tengah menyusun jejak elektronik khusus untuk menyesatkan pelacakan, hingga terkejut saat Mallory tiba-tiba muncul. Q mengira akan ditegur, namun Mallory justru mendukung rencana tersebut dan memintanya terus melanjutkan, meski beresiko diketahui oleh atasan. Sesampainya di Skyfall, Bond dan Mumun disambut oleh Kincaid, pria tua yang sejak lama menjaga rumah keluarga Bond. Ia memperingatkan bahwa ada seseorang yang berniat mencelakainya, namun memilih menghadapi ancaman itu terlebih dahulu. Bond meminta persediaan senjata pada Kincaid, namun karena dulu keluarganya mengira Bond telah mati, sebagian besar senjata sudah dijual dan hanya tersisa senapan tua peninggalan ayahnya. Meskipun begitu, Bond tak keberatan dan langsung berlatih menembak dengan senjata tersebut. I'll do my best. Kincaid lalu menunjukkan tempat perlindungan paling aman, sebuah ruangan bawah tanah tua yang sudah ada sejak lama. Kemudian mereka bertiga menyiapkan berbagai jebakan dari benda-benda sederhana di sekitar rumah, ditambah sisa bahan peledak yang masih tersedia. Saat semua persiapannya telah rampung, Bond, Mumun, dan Kincaid mengambil alih posisi masing-masing dengan senjata di tangan. Namun, Mumun sempat diliputi rasa bersalah karena merasa semua kekacauan ini bermula darinya dan telah menelan banyak korban. Namun, tak ada waktu lagi untuk penyesalan karena tidak lama kemudian anak buah Silva muncul bermunculan dan menyerbu rumah Skyfall sehingga... Ya, anak buah Silva pun berhasil masuk ke dalam rumah tanpa menyadari bahwa Kincaid telah menyiapkan berbagai jebakan. Mumun memicu jebakan tersebut dan menghentikan para penyerbu. Sementara di luar, Bond turun dari mobil dan menghadapi sisa ancaman. Meski Mumun dan Kincaid sempat terpojok, Bond berhasil mengendalikan keadaan tepat waktu dan... You two, go to the kitchen. Now. Menyadari kemunculan Silva yang melancarkan serangan jauh lebih intensif, Bond menyuruh Mumun dan Kincaid berlindung di ruang bawah tanah. Kini Bond mencoba melawan dari luar, namun serangan balik Silva semakin gencar dan merusak sebagian besar rumah Skyfall sehingga... Saat terdesak, Bond melihat dua tabung gas di sekitarnya dan memanfaatkannya sebagai langkah terakhir untuk menghentikan serangan Silva. Beres dengan itu, Bond segera masuk ke terowongan bawah tanah dan bergegas menyusul Mumun serta Kincaid dan akhirnya... Dan ya, ledakan besar itu menghancurkan bangunan dan membuat helikopter Silva hancur lebur. Mengira Bond telah tiada, ia pun kemudian hendak pergi dari sana. Tetapi emosinya kembali memuncak saat melihat Kincaid dan Mumun berusaha melarikan diri. Sementara di sisi lain, Bond yang selamat dari ledakan segera bangkit dan menyusulnya sambil berlari melintasi danau yang telah membeku. Tetapi tiba-tiba... Untuk mengatasinya, ia sengaja menjatuhkan diri bersama lawannya ke dalam air, di mana Bond lebih leluasa bergerak dan berhasil melumpuhkannya. Sementara itu, Silva telah mencapai rumah tua tempat Kincaid dan Mumun bersembunyi. Dengan kepuasan karena akhirnya berhadapan dengan sosok yang melukai masa lalunya, Silva mengarahkan senjata ke Mumun yang terlihat ketakutan. Namun alih-alih bertindak, Silva yang terobsesi justru memohon agar Mumun sendiri yang mengakhiri hidupnya.
Ya, beruntung Bond tiba tepat waktu. Namun, Mumun yang sebelumnya terluka kehilangan terlalu banyak darah. Ia pun menghembuskan napas terakhir dalam pelukan Bond. Singkat cerita, Bond kembali ke London dan bertemu dengan Moneypenny untuk menyerahkan pesan terakhir dari Mumun. Dan posisi pemimpin MI6 kini resmi dipegang oleh Mallory. Moneypenny memilih meninggalkan tugas lapangan, sementara Bond tetap melanjutkan perannya sebagai agen dan siap menjalankan misi berikutnya kapanpun negara memanggil. Are you ready to get back to work? With pleasure. Tamat. Ending yang sangat terbon-bon. Pesan dari film ini adalah Skyfall mengingatkan kita bahwa sehebat apapun seseorang, ia tetap membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan James Bond tak bisa menyelamatkan segalanya sendirian. Masa lalu pun tidak selalu bisa dihindari. Ia akan kembali seringkali di saat paling tidak terduga. Namun selama berani menghadapinya, selalu ada jalan untuk bangkit. Meski kadang harus sambil berlari, melompat dan menghadapi situasi yang ekstrim. Saya Ihau beserta tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye-bye.